السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan iman itu bertambah dan berkurang. Ahlus sunnah memiliki puluhan, mungkin ratusan dalil, dan begitulah ciri khas Ahlus Sunnah, memiliki dalil yang banyak sekali. Ini kebalikan dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, Rafidah. Paling cuma satu dalil atau dua dalil, itu pun tidak pas. Dalilnya benar, ayat nggak mungkin salah, pasti sahih. Hadisnya sahih, tapi istidlalnya tidak tepat. Kebanyakan seperti itu. Hampir-hampir semua firqah ketika membela kesesatannya selalu pakai ayat, pakai hadis, tapi nggak pas. Tidak ada firqah membela kesesatannya lalu kami nggak pakai ayat, kami nggak pakai hadis, kami pakai ucapan si A si B. Ya, ada seperti itu sedikit. Ya. Tokoh mungkin awamnya. Kalau tokoh-tokohnya tetap bawa dalil, bawa ayat, bawa hadis, tapi tidak tepat. Ini yang terkenal dengan istilah ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya bagus sekali, sahih, tepat. Dalilnya nggak salah maksudnya, tetapi istidlalnya yang keliru. Ya, seperti yang sering kita dengar, fadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Banyak lalu ribuan, apa dihitung 1000, 2000, 3000. Ini kan apa istilahnya, jauh panggang dari api. Ya. Itu ciri khas firqah-firqah dolal. Beda dengan Ahlus Sunnah. Kemarin sudah banyak sekali hadis-hadis yang beliau paparkan. Beliau masih membawakan beberapa ucapan sahabat. Beliau awali dengan Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Hurairah bawa? Karena ayat sudah, hadis sudah. Ini hanya untuk memperkuat. Ayat hadis kan sudah kemarin. Berapa ayat, berapa hadis yang beliau bawakan untuk membela Ahlus Sunnah, keyakinan Ahlus Sunnah bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, setelah ayat-ayat hadis-hadis diperkuat oleh ucapan para sahabat. Abu Hurairah mengatakan, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah. Di sini tidak memakai yazid, tapi yazdad. Kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Kalau hurufnya bertambah, maknanya bertambah juga, bersangatan maksudnya. Artinya iman itu yazid bertambah,
yazdad, lebih bertambah-tambah lagi. Jadi bukan belasan tambahan, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Ya, bayangkan 1.000.000 muslim dengan derajat yang berbeda. Gara-gara apa? Iman mereka berbeda-beda. Gitu. Antum jangan berpendapat menganggap bahwa kalau ada 10 juta kaum muslimin, kalau dipilah-pilah paling jadi 50 tingkat atau 30 tingkat. Tidak, bisa 10 juta, saking yazdatnya. Nambah lagi si A sekian, si B sekian, si C sekian, terus nambah sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dari sini fahamlah kita kenapa surga itu tidak satu. Kalau surga itu cuma satu, Aden misalnya, atau Firdaus misalnya, ya berarti kaum muslimin, kaum mukminin berada dalam satu tingkatan, ya, bertingkat-tingkat. Yang Firdaus saja bertingkat-tingkat, yang Aden bertingkat-tingkat, luar biasa, sesuai dengan tingkatan keimanan masing-masing. Begitu pula neraka. Qala as-sahabi Umair ibn Habib al-Khutami. Ini masih seorang sahabat bernama Umair bin Habib al-Khutami radhiyallahu an. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau tadi Abu Hurairah yazdad, ini yazid dengan kata dasar sama, zada yazidu ziyadatan. Faqila lahu, mendengar ini ada yang bertanya. Ketika seorang sahabat bernama Umair mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, ada yang nanya, fama ziyadatuhu wa nuqsanuhu, bertambahnya seperti apa, berkurangnya seperti apa? Dijawab oleh beliau, idza dzakarna rabbana, ketika kita mengingat Tuhan kita, ketika kita mengingat Allah, wa khashinahu, ketika kita takut kepada Allah, fadzalika ziyadatuhu, bertambah. Ingat lagi, bertambah lagi. Zikir lagi, bertambah lagi. Salat bertambah, zakat bertambah, sedekah bertambah terus. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na, ketika kita lengah, lalai, lupa, menyanyiakan. Kalau dia mau langsung wudu bisa, tapi dia milih nerusin ngobrol, nerusin rapat, nerusin jualan, nerusin nonton. Setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian baru ambil air wudhu, sholat. Tentu sudah tertinggal sholat berjamaah. Ini doya'ana, menyia-nyiakan. Ada kalanya terlewat waktunya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Fadzalika nuqsanuhu, berkurang. Ketika melakukan seperti ini berkurang. Dan begitulah kaum muslimin, setiap hari bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berkurang, bisa bertambah. Ini berbeda dengan anggapan sesat orang-orang apa kemarin? Murji'ah. Iman itu percaya, mosok percaya bisa nambah, bisa ngurang. Karena dalil mereka minim sekali. Pokoknya iman itu percaya, yakin.
Ketika seseorang percaya, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ya udah. Masa bisa nambah? Yakin kok bisa nambah? Percaya kok bisa? Percaya udah, percaya titik. Ini Murji'ah. Kenapa? Karena tidak pakai dalil. Bahkan mungkin menyelisihi kenyataan yang ada. Kan orang percaya itu bisa nambah, ya kan? Waktu itu kita bahas, dia percaya bahwa di balik bukit itu ada danau. Kenapa dia percaya? Karena dari kecil orang tuanya, ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, tetangganya, semuanya mengatakan bahwa di balik bukit itu ada danau. Dia sendiri belum pernah melihat, masih kecil, mungkin TK gitu ya. Tapi selalu dikasih tahu. Dan gak ada yang bilang gak ada, semuanya bilang ada, dia yakin. Begitu sudah SMP misalnya, dia udah agak gede, dia mendaki bukit itu, melewati bukit itu, ngelihat, oh betul, melihat dengan matanya sendiri, iya ada danau. Tambah yakin nggak kira-kira? Ya tambah. Kemarin-kemarin yakin, sekarang lebih yakin, lebih percaya kan? Itu kan kenyataan sehari-hari. Kenapa orang Murji'ah mengatakan bahwa iman itu percaya, namanya percaya ya sudah, adanya percaya atau tidak, selesai. Kok nambah-nambah? Contoh yang sangat jelas, kita sering seperti itu kan. Nah, nambah. Nah, besoknya lagi ketika dia sudah SMA misalnya, sama teman-temannya atau saudaranya, dia datang ke danau itu. Dia berenang di situ, minum situ, wah, tambah yakin. Maka dalam masalah keyakinan ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ketika dia baru dapat informasi, tapi dari orang-orang yang terpercaya, puluhan bahkan ratusan orang menginformasikan dengan info yang sama, dia yakin betul. Nah, itu ilmul yakin. Ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, naiklah menjadi ainul yakin. Ketika dia berenang langsung di danau itu, inilah hakul yakin. Insya Allah Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh Ahlus Sunnah sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Wa kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqulu lirrajul. Sekarang Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang membocorkan rahasia. Nabi nyuruh Mu'adz bin Jabal merahasiakan ilmu ini, tapi Mu'adz tidak merahasiakan, membocorkan, dan akhirnya sampai ke kita semua tentang orang yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, tapi pasti masuk surga ketika dia betul-betul beriman kepada Allah, Rasulullah, dan seterusnya. Yaqulu lirrajuli min ashabihi. Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat beliau, berarti tabi'in ya, berarti tabi'in, ijlis bina nu'minu sa'atan. Ayo duduk di sini, duduk bersamaku, duduk bersama kami. Kita beriman sesaat. Apa maksudnya? Artinya yang 1 jam ini atau setengah jam ini atau beberapa saat ini kita pakai untuk menambah iman kita. Dikatakan oleh beliau nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Ada juga kalimat
nagib fillahi sa'atan. Ini diucapkan oleh para perawi hadis. Nagib fillahi sa'atan, mari kita gibah sesaat. Mari kita bergibah, gibah karena Allah sesaat. Ngapain? Si fulan pembohong, si fulan hafalannya gak kuat, si fulan kalau meriwayatkan hadis jangan diterima, si fulan berubah hafalannya di saat usia tua. Ini kan gibah semua, tapi gibah karena Allah. Maka para perawi hadis mengatakan nagib fillahi sa'atan, mari kita bergibah sesaat. Ya, berarti gibah boleh kalau karena Allah. Pak Hakim, saya lihat sendiri dia yang mencuri, kan gibah ini. Bolehkah? Boleh, di depan hakim gitu. Jangan mau kalau dia ngajak kerjasama, jangan mau. Saya si A, si B, si C udah ketipu sama dia, ini kan gibah. Bolehkah? Boleh, untuk menyelamatkan saudara kita yang mau ditipu. Ya, tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya. Adapun tetangga kita berzina, tetangga kita minum khamar, tetangga kita narkoba, apa urusannya? Kita sebut-sebut di hadapan orang lain, nggak ada untungnya. Beda dengan hal-hal yang saya contohkan tadi. Ya. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, guru dari al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau wafat 198 ya, guru atau senior lah. Imam Syafi'i kan sekitar 204 ya. Al-imanu qaulun wa amalun. Sufyan bin Uyainah mengatakan iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Artinya ucapan kita semua, perbuatan kita semua mempengaruhi iman. Itu maksudnya. Bukan amal itu syarat iman, bukan, mempengaruhi. Sebab kalau amal itu syarat iman, batal hadis bitokoh. Hadis bitokoh batal. Kalau amal itu syarat iman. Siapa yang bilang bahwa amal adalah syarat iman? Siapa? Khawarij, Mu'tazilah. Tidak ada iman, tidak ada amal, nggak ada iman. Ya, apa amal? Zakat misalnya, wajib kan? Rukun Islam. Nggak zakat, kafir. Nggak haji, kafir. Nggak puasa Ramadan, kafir. Berzina, kafir. Berjudi, kafir. Karena Khawarij meyakini amal adalah syarat iman. Ahlus sunnah tidak meyakini syarat, tapi mempengaruhi iman. Dengan beramal, iman naik. Dengan tidak beramal, iman turun. Ya, hati-hati. Karena tipis ini. Dan banyak, sebagian, mudah-mudahan tidak banyak ya, sebagian dari ikhwan-ikhwan salaf terkena subhat di sini. Ya. Akhirnya mengatakan bahwa amal adalah syarat iman. Tidak ada amal, tidak ada iman. Ya. Yang ngebom sana ngebom sini itu meyakini ini. Karena mereka yakin betul bahwa kaum muslimin Indonesia ini kafir semua, atau mayoritas kafir. Karena nggak sholat, nggak saum,
nggak bayar zakat, nggak haji, ya, atau melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kan banyak sekali yang tidak sholat, kafir semua. Kafir padahal ngaku beriman kan, sudah baca syahadat kan, kemudian kafir, apa? Halal darahnya, maka boleh dibunuh. Ini bahayanya syubhat khawarij. Maka dengan entengnya mereka membunuh kaum muslimin, dan akhirnya menjadi benarlah ucapan para sahabat berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa khawarij membunuh kaum muslimin, membiarkan para penyembah berhala. Para penyembah berhala dibiarkan, kaum muslimin dibunuh-bunuhin. Terjadi 2014 ya, 2015 ya, sampai 16 alhamdulillah kalah mereka ya. Yang banyak diserang oleh mereka kaum muslimin ya. Amerika, Yahudi, Nasrani dibiarkan oleh mereka, penyembah berhala dibiarkan oleh mereka. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, kata Sufyan bin Uyainah. Iman itu meliputi ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim. Mendengar ini Ibrahim bin Uyainah, adiknya sepertinya ya, Ibrahim bin Uyainah, adik beliau, mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyah dari Sufyan bin Uyainah, la takulanna yazid wa yanqus, jangan bilang bertambah dan berkurang dong, gitu. Adiknya ini nggak setuju dengan kakaknya Sufyan bin Uyainah ya, jangan bilang bertambah dan berkurang. Faqadiba wa qal, marah Sufyan bin Uyainah, marah terhadap adiknya, lalu mengatakan, uskut ya sobi, diam kamu wahai anak kecil ya. Untuk meredam subhat, untuk mengubur subhat, perlu cara-cara seperti ini, perlu cara-cara tegas, keras, bahkan diusir. Siapa yang pernah mengusir? Imam Malik diusir, keluar nih, keluar, karena berani bertanya apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kaifal istiwa, bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, waktu itu pernah kita bahas. Diusir untuk apa? Untuk mengubur dalam-dalam subhat ini. Jangan sampai yang lain ikut-ikutan membahas, betul juga ya begini, dikecilkan. Untuk mengubur subhat, membuang subhat, perlu cara-cara seperti ini ya. Nabi bahkan pernah melempar apa? Cincin emas yang dipakai oleh seorang laki-laki. Karena itu tegas, keras, mungkin ada yang bilang kasar. Kalau dia bukan utusan, aku bunuh dia. Ini kan tegas, keras, karena ucapannya ucapan batil. Beliau tahan karena dia utusan. Haram membunuh utusan musuh. Uskut ya sobi, kata Sufyan bin Uyainah, diam engkau wahai anak kecil,
Bala hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu betul bisa bertambah, bisa berkurang sampai habis. La yabqa minhu syai', tidak tersisa sedikit pun. Berzina berkurang, masih ada imannya? Masih. Minum khamar berkurang terus, masih ada? Masih. Berjudi berkurang, tapi masih ada iman? Masih. Ya. Lalu menghina Allah dan Rasulnya berkurang dan habis. Ya. Dia hina Allah dan Rasulnya, dia menghina syariat. Apaan itu jenggot? Dia nggak tahu ya. Dia tahu ya kalau itu sunnah Nabi, dia tahu kalau itu perintah Nabi, tapi dia menghina. Ini berkurang dan habis. Adapun berzina, minum khamar, berjudi, tidak saum Ramadan, tidak zakat, tidak haji, belum habis. Mungkin tinggal sedikit gitu. Tinggal sedikit. Maka ada istilah iman sebesar mithqala dzarratin. Seberat debu. Kayak apa itu? Enteng sekali, sedikit sekali. Tapi masih ada. Ketika masih ada berarti belum kafir. Ada harapan masuk surga? Ya ada. Gitu. Bahkan langsung masuk surga tanpa neraka mungkinkah? Ya mungkin. Allah Maha Pengampun kan? Ya sahibul bitaqah itu contohnya. Allah ampuni. Padahal kayak apa dosanya? Kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi sahibul bitaqah, tapi sahibul bitaqah adalah orang yang beruntung. Walaupun dia melakukan berbagai macam maksiat, belum pernah sholat, belum pernah saum, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah baca Al-Quran, belum pernah berbuat kebaikan. Karena kebaikan satu-satunya yang dia miliki cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia yakin betul dengan kalimat ini. Dia yakin betul bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Dia yakin betul, tapi dia tidak beramal apapun, tidak menghina Allah dan Rasulnya, tidak menolak syariat, tapi tidak beramal. Ini sahibul bitaqah, dosanya luar biasa. Istilah kita mungkin bergunung-gunung, bukan 1-2 gunung ya, atau sampai langit, untuk menunjukkan betapa besar dosanya. Tapi Allah Maha Pengampun. Dia masuk surga, tidak masuk neraka karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah ingin tunjukkan betapa ampunan Allah luar biasa. Kalau secara logika akal manusia barangkali tidak mungkin diampuni, tapi ampunan Allah tidak bisa dicapai oleh logika akal ya. Abdul Razak As-San'ani rahimahullah, beliau wafat 211. Al-Imam Abdul Razak As-San'ani mengatakan, kana Ma'mar wa Ibnu Jurayj wa Thawri, Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, wa Ibnu Uyainah yang tadi, Sufyan bin Uyainah. Yaqulun, mereka mengatakan, ini siapa yang mau menentang ini? Ya. Sufyan bin Uyainah, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jurayj, Ma'mar. Ya. Mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ahlus sunnah sepakat
Enggak jauh dari itu. Iman meliputi ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Jelas sekali, sangat-sangat jelas sekali. Imam Malik wafat 179. Sekali lagi guru dari Al-Imam Syafi'i. Yang pernah mengusir tadi, ahlu bid'ah tadi. Yang benci, yang enggak suka orang datang-datang dari Mesir, datang-datang dari Irak, datang-datang dari Syam ke Madinah, langsung ke kubur Nabi ziarah. Beliau nggak suka sekali kaum muslimin seperti itu, dan memang itu salah. Siapapun yang datang ke Madinah dari Indonesia, dari Malaysia, dari Mesir dan seterusnya, hal pertama yang harus dilakukan di Madinah, di Masjid Nabawi adalah sholat. Bukan ziarah kubur beliau, sholat. Kalau pas waktu sholat, ya sholat duhur atau asar atau isya. Kalau enggak pas waktu sholat, mungkin jam 10, mungkin habis isya, sholatlah tahiyatul masjid. Sholatlah tahiyatul masjid. Nah, setelah itu silahkan ziarah kubur. Jadi tujuan utama kaum muslimin datang ke Madinah adalah sholat di Masjid Nabawi, bukan ziarah kubur Nabi. Maka ziarah kubur Nabi harus dilakukan setelah sholat. Dan cukup sekali. Tidak disunahkan 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Sekali kita datang ke Madinah. Sama dengan kita umroh. Di Mekah 5 hari, di Mekah seminggu, umrah berapa kali? Cukup sekali. Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat umrah berkali-kali ketika seminggu di Mekah, kecuali bolak-balik, ya, ke Mekah umrah, habis itu ada urusan ke Turki misalnya, ke Mekah lagi, ya silahkan. Bukan seminggu di Mekah lalu umrah berkali-kali. Umrah kan 3 jam 4 jam selesai, ya. Nah, ini Imam Malik wafat 179. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Mau diapakan ayat ini? Mau diputar-putar ke sana kemari, tetap menyatakan bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Agar iman mereka bertambah bersama iman mereka. Artinya kemarin-kemarin sudah ada imannya, sekarang nambah lagi, gitu. Ya, ketika berjihad, ketika mencari ilmu, ketika haji, ketika umrah, terus bertambah. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim pernah berdoa memohon kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, apa engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Dijawab oleh Ibrahim, bala, aku percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, ya, agar hatiku lebih tentram, lebih yakin. Fatuma'ninatu qalbihi ziyadatun fi imanihi. Tumakninah di sini berarti menambah keyakinannya.
Sebelum Nabi Ibrahim menyaksikan 4 ekor burung itu, apakah Nabi Ibrahim percaya kalau Allah bisa menghidupkan yang mati? Percaya betul. Betul-betul percaya, tidak ragu. Setelah menyaksikan 4 ekor burung itu yang luar biasa, pemandangan luar biasa, tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat, beliau lebih yakin, lebih percaya. Seperti tadi, seperti ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Ya, bertambah lagi, bertambah lagi. Oleh karena itu, ketika ada syubhat di kafir Quraisy bahwa, atau Yahudi ya, Ibrahim ragu dengan hari kebangkitan. Buktinya mohon seperti itu, langsung ditepis syubhat ini. Kalau Ibrahim ragu dengan hari pembalasan, maka aku Muhammad Rasulullah, aku lebih ragu lagi. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, ragu terhadap hari kebangkitan, aku lebih ragu lagi, aku ini siapa? Ini luar biasa ya, tawaduknya beliau, merendah di hadapan Ibrahim, padahal beliau jelas lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Sampai beliau membela Nabi Ibrahim seperti itu. Kalau beliau ragu, aku lebih ragu lagi. Artinya, enggak mungkin seorang Ibrahim Khalilur Rahman ragu terhadap kebangkitan. Jadi permohonan beliau bukan karena ragu. Wallahu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.